bagi orang-orang apa? Bagi orang yang berbuat riya di dalam amal solehnya, dalam ibadahnya. Untuk siapa di sini jelaskan? Dihamili kitab Allah, bagi orang yang membaca Quran. Karena kenapa? Ketika dia membaca Quran tidak ikhlas. Dengan apa? Ingin disebut qori, seorang qori. Ingin ada pujian-pujian dari manusia. Kecuali kita ikhlas ya. Allah Maha mengetahui hati kita. Lil mutasaddaq. Jadi orang-orang yang bersedekah karena ingin pujian manusia. Misalnya si A sedekahnya banyak sekali, 20 juta misalnya. Kemudian banyak orang yang membicarakannya. Nah inilah. Apabila kenapa sebabnya? Kecuali kalau bisa ikhlas. Itu kan memberikan motivasi bagi yang lain kalau dia ikhlas. Tapi ketika ada hatinya terdetik saja, makanya saya sebutkan tadi, kadabibin namli yamshi 'alal hajar bi zulumatil lail. Riya itu seperti semut kecil tidak terdeteksi di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Jadi ada sedikit terdetik saja riya. Nah itu di dalam jiwa kita. Nah itu tidak terdeteksi. Apakah orang itu berbuat amal riya atau tidak? Seperti semut kecil hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, itulah riya yang ada pada jiwa kita. Apakah kita sudah terhindar dari itu semua? Itu dijelaskan di sini. Kemudian wa ghairi dzatillah walil hajj walil khariji fisabilillah, dan orang-orang yang berhaji, orang yang disebutkan haji karena ingin statusnya disebut haji. Mungkin kadang-kadang tidak disebut haji karena dia suka marah. Saya sudah pergi haji kok tidak disebut haji. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ya. Kemudian orang-orang yang berdakwah tidak dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini contohnya, man ahsana salata haitsu yara'un nas. Barang siapa yang membaguskan salatnya ingin dilihat oleh manusia atau teman-teman yang lain, summa asaa mahaitsu yahlu fatilka istihanatun istihana biha rabbahu. Barang siapa yang wulu, yang membaguskan wulunya, kemudian dia salat haitsu yura'un nas, supaya manusia melihatnya, teman-temannya melihatnya, kemudian ada puji-pujian dari temannya dan dia memang ingin dipuji, jadi ada keinginan dari dirinya. Kemudian kalau tidak ada orang di dekatnya, maka sholatnya biasa saja ataupun sholatnya tidak benar, ya. Maka di sini dijelaskan, maka perbuatannya itu termasuk penghinaan kepada Tuhannya. Jadi perbuatan yang sangat kecil dia di dalam sifat kita, tapi tuhbitul a'mal, akan menghilangkan daripada amal ibadah kita, amal soleh kita. Memang ini sifat ini dijaganya susah, Pak. Sangat susah. Karena sifat riya ini tadi yang tadi tersebut di dalam jiwa kita itu seperti semut hitam. Ya, adakah sifat riya dalam tubuh kita, dalam jiwa kita ketika kita beribadah? Ya. Maka dijelaskan, iyyakum an tukhlitu ta'atallahi bi hubbi sana'il ibad fatahbatu a'malakum. Berhati-hatilah kamu mencampuri perbuatan taat kepada Allah, amal ibadah khususnya amaliyah, dengan cinta dipuji hambanya. Ya. Karena kita melakukan hal-hal kebaikan ingin dipuji oleh orang-orang. Jadi mencampurkan amal ibadah kita harus karena Allah, tapi ini ingin dipuji, dicampur adukan dengan pujian-pujian dari manusia. Ya. Jadi itulah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan betul-betul harus karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini, ana akna syuraka anisyirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Sesungguhnya aku, ini dijelaskan, disebutkan orang paling tidak membutuhkan dari persekutuan, ya.
Nah, ini hadis kursi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul Allah kan tidak disebutkan. Ini sesungguhnya Allah tidak butuh dengan persekutuan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan, barang siapa seseorang yang beramal saleh, asyraka fihi, kemudian bersekutu, ma'i, maka aku tinggalkan daripada persekutuannya. Allah tinggalkan karena dia sudah tidak mengamalkan amal soleh, tidak dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di halaman 300 sudah di fotokopi, yang sudah ada ya fotokopinya di sini. Yang ada yang 376. Kemudian dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, riwayat daripada Samwai, hadis riwayat Samwai, idza kana yaumul qiyamah utiya bisuhubin muhtatamatin tunsabu baina yadayhi ila Allah ta'ala fa yaqulu Allahul malaikah. Ketika di hari kiamat akan diberikan suhub-suhub, artinya catatan amal kebaikan kepada kita. Yang amalnya ketika baik di dunia maka diberikan dengan tangan kanan. Ya. Man kana utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ketika amal kebaikannya Allah berikan dari tangan kanan, fasawfa, maka dia akan yuhasabu, dihisab hisaban yasira, yang semudah-mudahnya hisab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ketika dihisab dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga, ya, Allah berfirman kepada malaikat, aqbilu hada wa alqau hada. Terima yang ini dan engkau campakkan yang ini. Maksudnya yang baik, yang buruk dicampakkan amal ibadahnya. Kemudian malaikat berkata, ma ra'aina fiha illa khairan. Ya Allah, kami tidak melihat sesuatu apapun kecuali kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang ini. Bayaqulu na'am, kata Allah. Lakin, tetapi, kana li ghairi, tetapi mereka betul melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, zakat, ibadah haji. Tapi kata Allah, betul memang baik di sisi manusia dan sudah mendapatkan pujian, tapi lakin kana li ghairi, tidak dengan karena ikhlas, karena ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala aqbalul yaum, pada hari kiamat ini aku tidak akan terima amal-amal mereka. Jadi luar biasa ibadah kita yang kita bangun dari awal, karena ada sifat syirik atau riya, itu bisa membatalkan semuanya. Jadi inilah yang harus kita waspadai di dalam jiwa kita, sifat kita. Adakah sifat riya di dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tuhbitu a'malakum, bukan amal lagi tapi amal dalam ilmu nahwu. Amal itu jamak taksir dalam ilmu nahwunya. Jadi amalun satu amal, tapi a'malakum banyak amal, berarti seluruh amal ibadah kita di situ dijelaskan dalam tafsir. A'malakum jamak taksir dalam ilmu nahwu dijelaskan. Jadi seluruh amal, bukan hanya satu dua amal saja. Ketika kita melakukan hal-hal kebaikan dengan adanya sedikit terdetik dalam hati kita ada ingin dipuji, terutama dalam infak sedekah, ya. Kadang-kadang orang itu kan besar-besaran, artinya berlomba-lomba berinfaknya. Si A 20 juta, 30 juta misalnya seperti itu. Kalau seandainya ada terdetik di dalam hatinya, itu. Tapi di sisi lain ada membuat motivasi kepada orang lain, yaitu yang diciptakan oleh Allah, itu kebaikannya ada, betul baik, betul malaikat semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Lakin li ghairi, tapi ada satu yang tidak ikhlas karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wala akbarul yaum, maka pada hari ini tidak aku terima amal ibadah mereka. Illa ma tabghi bihi wajhi,
kecuali orang yang melakukan amal ibadah semata-mata hanya mengharap ridhoku dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat juga halaman 377. Udah fotokopi belum mas saya? Kalau belum fotokopi mohon maaf. Ada ya. 377. Dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna awwalan nas yuqdu alaihi yawmal qiyamah rajulun istishhida. Nanti di hari kiamat ketika dikumpulkan beberapa golongan, ada golongan orang yang meninggal dalam keadaan syahid, ada yang seorang golongan orang-orang alim, ada golongan orang-orang yang dermawan, ada golongan para hujjaj atau para haji. Jadi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah kumpulkan dan ditanya dan dihisab di hari kiamat orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka dijelaskan di sini rajulun ustusyhida fa utiya bihi fa'arafahu. Kemudian orang yang syahid ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala nih nikmat yang telah engkau dapatkan di dunia, nanti terlebih-lebih nanti di akhirat kelak ganjarannya sangat luar biasa. Orang-orang yang syahid membela agama Allah, fa'arafahu Allah. Allah tunjukkan seperti video saja, tunjukkan nih kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau dapat di dunia dengan pujian manusia, apalagi di akhirat nanti kamu ingin masuk ke dalam surga ini bagi balasan orang yang mati syahid diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafaha qala fa'ama 'amilta fiha. Kemudian Allah mensoal kepada dia, bertanya kepada dia ketika di mahkamah depan Allah Subhanahu wa taala, fa'ama 'amilta fiha, apa yang telah engkau perbuat wahai orang-orang sekelompok orang yang meninggal syahid ini? Qala, mereka berkata, qataltu fika hatta istashhadtu. Hatta istashhadu. Jadi saya telah berperang di jalan Allah sehingga saya meninggal dalam keadaan syahid. Allah Maha mengetahui hati mereka, hati dia ketika dia berperang di jalan Allah. Qala kadzabta, kamu telah bohong, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaka qatalta liyuqal anta jari'un ay syuja'un. Engkau telah berperang kemudian engkau meninggal karena terkena senjata musuh, engkau meninggal kemudian dikatakan syahid, maka engkau telah mendapatkan pahala itu ataupun puji-pujian dari manusia supaya engkau disebut syuja', engkau adalah pahlawan. Maka ada niat terdetik di dalam hatinya karena dia berperang kemudian meninggal, maka ada sedetik di hatinya dia adalah ingin disebut pahlawan. Maka disebut di sini jelaskan anta syuja, walakinnaka qatalta liyuqal, supaya dikatakan anta syuja, engkau pahlawan, engkau pemberani. Faqad qila, dan ini sudah diucapkan oleh manusia di dunia. Kata Allah SWT kepada dia, kepada orang-orang yang meninggal syahid itu, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta alqiya finnar. Kemudian Allah memerintahkan para malaikatnya kemudian menyeret orang itu, fasuhiba itu diseret, Pak. Jadi luar biasa, bukan itu lagi tapi diseret, ya. Sebab Allah Maha mengetahui hati dari hamba-hambanya. Kemudian menyuruh malaikat untuk menyeretnya hatta ulqiya finnar, sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Itu golongan pertama orang yang meninggal syahid, ya. Tapi kata Allah telah bohong karena semasa dunia ingin disebut sebagai pahlawan, ingin disebut sebagai jagoan sehingga meninggal dunia. Maka mereka meminta pahala kepada Allah. Kata Allah, engkau telah bohong supaya engkau hanya disebutkan, dan pahala itu ataupun pujian itu telah engkau dapatkan ketika di dunia. Begitu. Kemudian dijelaskan lagi di sini, wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha. Golongan kedua, ada seorang laki-laki belajar ilmu
wa 'allamahu, mengajarkannya. Artinya ini kebaikan semua. Kebaikan semua, tidak ada malaikat melihat kejelekan daripada orang ini. Makanya malaikat bertanya kepada Allah, mengapa mesti dilemparkan ke dalam api neraka? Ini tidak ada kejelekannya, kata malaikat. Ya. Wa qara'al Qur'an, juga membaca Quran. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha qala. Kemudian Allah mendatangkan dia dan memperlihatkan nih pahala yang telah kau dapatkan di dunia ataupun puji-pujian manusia, dan apabila kau masuk ke dalam surga. Ini pahala yang sangat luar biasa Allah juga berikan kepada orang alim tersebut dan kepada orang yang membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran tidak ada ininya kan, tidak ada salahnya. Luar biasa membaca Al-Quran, luar biasa. Cahaya menerangi kita ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dihitung oleh Allah. Baknya itu berpahala. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, barang siapa seorang anak membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah mengangkat derajat kedua orang tuanya. Subhanallah. Satu huruf saja diangkat derajat orang tuanya. Makanya anak-anak kita jangan lupa ajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, ajarkan. Jadi ketika kita anak kita pesantren, mereka sering membaca apalagi pesantren tahfidz. Itu 30 juz yang dihafal, satu huruf Allah angkat derajat orang tuanya. Kalau 30 juz 6.660 ayat, luar biasa. Ya. Itu luar biasa. Jadi ketika orang tuanya mendapatkan pahala dari anaknya karena anaknya mengaji Al-Quran. Sedangkan menurut medis juga ketika kita membaca Al-Quran, itu cahaya Al-Quran masuk ke dalam jiwa dan relung-relung kita, masuk ke dalam otak kita, dan membersihkan seluruh penyakit yang ada pada kita. Dikatakan engkau telah membacaku, kata Al-Quran, baik dikala sedih maupun dikala senang, maka aku temani nanti kamu di